Mereka mengatakan hadza dalil ala nafi ru'yah, kata mereka. Ini dalil ya tidak bisa melihat. Naqulu lahum, kita katakan kepada mereka hadza dalil ala nafiha fid dunya. Itu memang peniadaan yang disebutkan dalam ayat dan surah itu adalah dalil atas peniadaan di dunia. Kalian tidak bisa melihat Allah di dunia. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Pada kesempatan malam hari ini kita tetap masih ada hal yang masih perlu disempurnakan, penjelasan para ulama tentang fasal melihatnya kaum mukminin kepada Rabb mereka nanti di hari kiamat. Nah, sudah jelas adillah-adillah yang ada, dan di sini kita ketahui bersama bahwa seorang mukmin yang nanti melihat Rabb-nya dengan mata-mata mereka, ya, maka di sini mereka mendapatkan kenikmatan itu sebagai bentuk tambahan bonus dari Allah Tabaraka Ta'ala, karena memang mereka adalah orang-orang yang ahsanu, ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhakum qataru wala dhillah. Bagi orang-orang yang ahsanu, yang berbuat baik, artinya apa? Orang-orang yang mereka melakukan amal di dunia, menegakkan apa yang menjadi perintah Allah, menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Maka orang-orang yang ahsanu, maka Allah berikan al-husna. Artinya apa? Itulah al-jannah fil akhirah. Dan dia menjadi apa? Ahlul jannah wa ziyadah. Dia mendapatkan apa? Tambahan bonus. Setelah dia menjadi ahlul jannah, maka dia mendapatkan tambahan apa itu? An-nadhuru ila wajhillah. Dia bisa apa? Melihat wajah Allahu tabaraka wa ta'ala. Ya, akan melihat lezatnya wajah Allahu tabaraka wa ta'ala. Dan juga masih diingatkan kembali di dalam surat Qaf ayat 35, lahum ma yasha'una fiha waladina mazid. Bagi mereka apa-apa yang mereka inginkan di dalam surga tersebut. Kita ketahui di dalam surga kenikmatan-kenikmatan yang disenangi oleh hati, yang menyejukkan mata-mata manusia, menjadi kebahagiaan buat mereka, yakni darun na'im, apa? Rumah kenikmatan, ya. Dan kemudian apa? Waladaina mazid, dan di sisi kami kata Allah mazid. Mazid itu apa? An-nadharu ila wajhillah. Dia bisa melihat apa? Wajah Allah. Jelas? Nah, jadi ini. Dan kemudian ternyata sebagaimana madhab, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan dan pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang beriman itu mereka akan melihat Rabb mereka di yaumul qiyamah itu dalam dua tempat. Seperti pernyataan Syekh Fauzan pada syarah beliau. Yang pertama fi urusatil qiyamah fil mahsyar, hafil jannati idza dakhalul jannah yarawnahu ru'yatan tana'umi wa ikram. Yang pertama ketika nanti di urusatil qiyamah fil mahsyar, artinya apa? Ketika dibentangkannya kiamat, dan waktu itu di hari berkumpulnya seluruh manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, manusia pertama sampai manusia akhir. Itu pertama. Dan yang kedua, nanti di surga, ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka bisa melihat Allah, ya,
mereka melihat sebagai apa? Ru'yah, tana'um wa ikram. Bentuk apa? Kenikmatan dari Allah dan kemuliaan yang diberikan Allah. Adapun kita ingat pendapat Mu'tazilah, ya, yang namanya Mu'tazilah itu asal kalimat dari i'tazal, ya, i'tazala, ya'tazilu, i'tizal. Artinya apa? Dia menyingkir, menjauh dari pendapat ahli sunnah wal jamaah. Dan kisah munculnya firqah Mu'tazilah yang dimana dia meniadakan yakni tentang sifat-sifat Allah, itu pertama kali adalah yang bernama siapa? Wasil bin Atha. Siapa? Wasil bin Atha. Tadinya muridnya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Jadi muridnya Imam Tabi'in. Beliau hidup di masa ulama Tabi'in. Karena pendapatnya yang mereka berbeda, dan salah satunya disebut dengan orang yang menghasung akal mereka, itu Mu'tazilah. Ya. Jadi kalau di masa kita ini, afrah min Mu'tazilah adalah sebagaimana jil di masa kita. Ya. Jaringan iblis laknatullah alaih. Bukan jaringan Islam liberal. Tapi itu. Ya sekarang alhamdulillah ya, mudah-mudahan sudah tidak lagi berkoar-koar. Taib. Jadi itu ya. Dan semisal mereka itu pecahannya meniadakan ru'yah. Tidak bisa dia melihat. Tak mungkin, atau itu memang tidak bisa melihat. Kenapa kata mereka? Karena ru'yah itu tidaklah kecuali li jism. Jadi kepada tubuh, badan. Wal ajsam mutasyabihah. Berarti kalau jisim kita ini membentukkan badan-badan, berarti itu bentuk penyerupaan. Maka hampir pemahaman Mu'tazilah itu juga ditransfer oleh pendapat di kalangan Asy'ariyah, yang mereka menyebut orang-orang yang meyakini menetapkan asma wa sifat dianggap sebagai apa? Mujassimah. Ya, jadi seperti itu. Kata mereka, ketika kita faidza athbatna ar-ru'yata athbatna anna Allah jism wal ajsam mutasyabiha. Jadi seperti itu. Apabila kita menetapkan ar-ru'yah, artinya kita bisa melihat wajah Allah, berarti kita menetapkan Allah. Menetapkan apa? Allah itu jism, berarti punya bentuk tubuh. Bentuk tubuh kasar sama dengan kita. Wal ajsam mutasyabihah, kata mereka. Hadza mithal manhajihim fi sifati kulliha. Dan seperti itulah Mu'tazilah dan yang lainnya, ya, tentang manhaj mereka. Manhaj itu apa? Cara, jalan mereka di dalam memahami agama. Artinya bab tauhid dan yang lainnya. Tentang sifat-sifat Allah ya seperti itu. Mereka apa? Meniadakan sifat-sifat Allah. Tentunya wahada amrun batilun, dan ini adalah perkara yang batil. Fatakul, maka kalian katakan, yaral mu'minuna rabbahum wa la yalzimu min dzalika ma taquluna wa huwa at-tashbih. Melihatnya kaum mukminin kepada Rabb mereka nanti di yaumul qiyamah, maka tidaklah melazimkan, mengharuskan, mewajibkan dari itu apa yang mereka katakan, bahwa itu mesti at-tashbih. Enggak mesti. Kenapa? Kita tahu tentang sifat Allah, fa innallaha jalla wa ala la yushabbihu syai'. Allah kan memang tidak serupa, tidak sama dengan apapun. Ya kan? Maka dalam hadis, dan itu juga termasuk penguat bahwa kaum mukminin melihat nanti wajah Rabb ini kayak apa, maka digambarkan hadis ini sebagaimana hadis akhrajul Bukhari, ya, yaitu dalam kitab Tauhid tentang firman Allah, wujuhi yauma idzin nadhirah. Demikian pula Imam Muslim di dalam Kitabul Iman dalam bab ma'rifatu tariqir ru'yah, mengenal tentang cara atau jalan melihat. Dan hadis ini dari jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Masih ingat namanya Abu Sa'id Al-Khudri? Siapa nama aslinya?
Masih ada yang ingat Sa'ad ibnu Sinan radhiyallahu anhu? Masih ingat? Tayyib. Ya, tayyib dari hadis itu. Bagaimana punya hadis? Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Nah, ini Rasul mengatakan begitu. Sesungguhnya kalian wahai ahlul jannah, wahai mukminin, akan melihat Rabb kalian. Jelas, Rasul mengkabarkan, Rasul juga menjanjikan. Kama tarawnal qamara lailatal badr. Kalian akan melihat Rabb kalian nanti wahai mukminin di hari kiamat seperti kalian ketika melihat bulan ketika di malam purnama. Jelas atau tidak jelas? Gamblang jelas, bulatnya juga jelas, terangnya jelas. Bahkan digambarkan lagi wa kama tarawna syamsa sahwan laisa dunaha sahab. Masyaallah. Sebagaimana pula kalian melihat nanti Allah wa kaum mukminin ahlul jannah di yaumul qiyamah seperti kau melihat matahari sahwan, bulat total melihatnya. Laisa dunaha sahab, tidak ada sedikit pun tertutupi dengan mendung. Berarti betul-betul kalian lihat. Jelas. La tudammuna aw la tadammuna fi ru'yati subhanahu wa ta'ala. Kalian nanti ketika melihat Rabbmu Jalla wa Ala di yaumul qiyamah, ya, seperti itu ngelihat antum, seperti antum melihat bulan ketika malam purnama, melihat matahari yang terang benderang, lihat tanpa ada di situ awan. Ya, kalian tidak perlu berdesak-desakan, kalian tidak perlu berjejal-jejal dalam melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tak perlu lagi jejal-jejal harus istilahnya ya desak-desakan begitu. Ya, apa maksud di sini? Wadzalika la'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila kaifa nara rabbuna wa huwa wahid wal jami'. Nah ini. Itu karena Nabi apa? Ketika ditanya bagaimana kita melihat Rabb kami, sementara Allah ini tunggal satu, sementara kami banyak. Nah, kenapa sahabat tanya begitu? Kami ini banyak, sementara Allah satu. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba lahum mathalan minal makhluqat. Maka Rasul membuat bagi mereka perumpamaan dari makhluk. Bagaimana yarawnahu, mereka melihatnya. Wala yahsulu zuham wa huwa al-qamar lailatal badr. Kullu yarahu wa huwa fi makanihi wa yatazaham an-nas indama yuriduna ru'yatal qamar. Nah, Nabi membuat perumpamaan seperti tadi sehingga mereka melihat sebagaimana di perumpamaan makhluk tadi, ya qamar kan makhluk, matahari makhluk Allah, ya enggak? Iya. Yang mereka itu tidak perlu lagi desak-desaan, ya. Bahkan itu adalah bulan di malam purnama, masing-masing melihat di tempat masing-masing. Jadi saya di sini, ya saya tetap di sini. Antum di situ, tetap di situ. Antum melihat, oh masya Allah, begitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak perlu mereka berdesak-desakan ketika mereka ingin melihat bulan, kan begitu. Ketika antum bisa melihat bulan, perlu nggak antum berdesak-desakan? Bulannya di situ, ya tetap antum. Ya saja, ya memang di situ bisa melihat. Apakah kemudian mereka perlu ketika melihat bulan atau masing-masing mereka di tempatnya tadi itu kemudian desak-desakan? Ya jawabannya enggak. Sebagaimana ketika matahari mereka melihat fi kulli yakni yarawnahu kullu fi makani, semuanya di tempatnya, maka la yatazahamun, tidak perlu mereka desak-desakan, tidak perlu mereka berjejal-jejal. Fa innahu kana hadza fi makhluq min makhluqatillahi fa innahu jalla wa ala a'dham wa ajal. Kalau ini saja digambarkan, dicontohkan Nabi ketika mereka manusia melihat makhluk Allah berupa matahari, berupa bulan, seperti itu saja, ya, yang dimana mereka tidak perlu berdesak-desakan. Tentunya kalau Allah, ya lebih agung dan lebih besar lagi dari mereka, ya. Yura, Allah bisa dilihat, tidak perlu lagi wala yahsulu zuham
au tazaham fi ru'yatihi au tudam. Jadi tidak perlu lagi mereka harus ramai berdesak-desakan ketika melihat, ya. Nah, maka la tudamuna au tudammuna fi ru'yati subhanahu wa ta'ala. Tak perlu lagi, insyaallah. Nah, fa hadza tashbihun bir ru'yah. Ini penyerupaan tentang melihat, seperti itu. Ya, ru'yatullah jalla wa ala bi ru'yati syams wal qamar wa laysa tashbihan lil mar'i bil mar'i. Tentunya ini adalah percontohan, penyerupaan, ya, melihat Allah dengan melihat matahari, bulan, ya, bukanlah di sini penyerupaan sebagaimana orang dengan orang. Berarti kalau antum melihat bulan, kan enggak perlu tanya mana yang samping, mana yang kami kanan, samping kiri, mana belakang, enggak perlu tak? Bulan juga begitu. Kalau antum melihat orang dengan orang, yang antum bisa lihat depan antum, belakangnya antum enggak tahu. Ya enggak? Iya, beda. Ingat, sampai seperti itu Rasul gambarkan jelasnya. Nah, tak ada orang tanya bulan itu bulat ketika bulan purnama. Kalau belakangnya gimana ya? Tidak mungkin. Masa ada orang tanya balul yang tanya begitu? Juga begitu. Matahari ditanyain. Ajib. Mau jelas-jelas oleh nggak ada lagi awan. Beda ketika orang melihat orang. Antum melihat siapa? Lihat si fulan. Lihat si fulan kayak apa? Iya, badannya kelihatannya depannya gemuk, belakangnya ente tidak tahu. Nah, misalkan begitu kan? Tidak seperti itu. Ketika nanti kaum mukminin sebagai bentuk apa tadi? Mazid, ziyadah, melihat seketika dia sudah ahlu jannah, melihat Allah sampai demikian terang dan jelasnya. La yushabbihu Allahul qamar wa la yushabbihu syams wa la yushabbihu syai'an min khalqihi subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak menyerupakan Allah itu dengan bulan, kita tidak menyerupakan Allah dengan matahari, dan kita tidak menyerupakan sedikit pun sesuatu pun dari makhluk ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adapun kalau tadi Mu'tazilah, dan sebagaimana kita masih ingat penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin yang pada footnote terakhir, bahwa ahlu ta'til menyebutkan ru'yah itu dengan pahala. Ingat ya. Atau kemudian sesudah mereka menyatakan ru'yatul ilm wal yakin katanya. Itu ru'yah karena ilmu dan keyakinannya. Mana ini? Jadi kiasan berarti kan. Jadi seperti itu. Maka di sini ternyata Mu'tazilah juga seperti itu. Di samping mereka menyerupakan dari dalil mereka mujassimah. Nah, adapun istadalla nafatur ru'yah, yang meniadakan ru'yah, maka mengambil dalil la tudrikuhul absar. Itu kata mereka. Surat apa tadi? Al-An'am. Ayat berapa? 100? Iya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Itu mereka dalilnya itu meniadakan melihat Allah. La tudrikuhul absar. Tidaklah sampai mata-mata manusia. Artinya mata manusia tidak akan bisa sampai dia bisa melihat Allah. Kata mereka, wa huwa yudrikul absar. Tapi justru Allah lah yang sampai bisa melihat manusia. Itu dalil mereka. Wa huwal latiful khabir, karena Allah Maha lembut lagi Maha melihat. Itu kata mereka. Ini dalil kata mereka bahwa meniadakan ru'yah. Jelas? Gak ada manusia yang sanggup, kata mereka. Allah yang sanggup melihat kalian. Itu mereka. Tentunya naqul hadza kalamun batil. Kita katakan itu juga ucapan yang batil, bukan hak. Li'anna al-ayata laysa fiha nafyur ru'yah. Karena sungguhnya ayat tadi Al-An'am 103 bukan di dalamnya meniadakan ru'yah. Wa innama fiha nafyul idrak. Karena itu meniadakan namanya
al-idrak, sampainya mata bisa melihat. Karena tentunya keterbatasan manusia. Walaysa kullu ma yura yudrik. Tidak semua yang bisa dilihat harus dia ketahui. Ya? Kan begitu. Jadi tidak semua yang bisa dia lihat mesti dia tahu. Ya? Tarahu lakin la tudrik, tapi dia tidak mengetahui, yakni la tuhitu bih, karena dia tidak bisa meliputi Allah. Zat Allah tabaraka wa taala itu intinya. Wa inna ma tarahu mujarrad ru'yah, karena melihat ya semata ya melihat. Wala yalzim min hadza annaka ahattat bih. Jadi tidak mengharuskan sungguhnya engkau ketika engkau melihat maka meliputinya. Ya enggak toh, melihat. Ya. Asyams masalan, contohnya Pak, matahari. Walillahil mathalul a'la. Walillahil mathalul a'la. Taraha lakin la hal tuhitu biha. Bagi Allah memberikan sebuah perumpamaan, percontohan, permisalan yang amat tinggi. Engkau melihatnya, tapi apakah engkau meliputi dengannya? La tuhitu biha. Wa hiya makhluqah. Matahari pun juga gitu, kalian juga nggak bisa terus mengiringi bumi, mengiringi matahari terus. Fakaifal khaliq subhanahu wa ta'ala, ya beda tentunya Allah yang menciptakannya. Fal ayatu laysa fiha nafyur ru'yah wa innama nafyul idrak. Ya, jadi la tudrikul absar dalla ala anal absar tara. Maka dia menunjukkan bahwa apa? Mata-mata ya melihat. Lakin la tudriku, tapi tidak mesti semua mengetahuinya. Yakni la tuhid, artinya apa? Meliputinya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian mereka juga berdalil yang meniadakan ru'yah, melihat Allah, dengan ucapan Musa, lan tarani. Ini surat apa? Al-A'raf ya. Al-A'raf ayat berapa? 143. Iya. Qala ya Musa walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik. Dari sisi itu dulu ya. Jadi ini perjanjian Allah dengan Musa, karena Allah memang panggil Musa di tempat yang memang ditentukan, dan wa kallamahu rabbuh, ya, maka Rabbnya pun berbicara sama Musa. Kemudian Musa mengatakan, ya Allah, perlihatkanlah engkau kepadaku, aku ingin melihat engkau. Jadi Musa ingin lebih jauh lagi bisa melihat Allah. Allah katakan apa? Qala lan tarani. Nah, ini dalil mereka yang meniadakan Allah bisa dilihat. Engkau tidak bisa melihat aku. Jadi seperti itu. Mereka mengatakan hadza dalil ala nafyi ru'yah, kata mereka. Ini dalil ya tidak bisa melihat. Naqulu lahum, kita katakan kepada mereka, hadza dalil ala nafyiha fid dunya. Itu memang peniadaan yang disebutkan dalam ayat dan surah itu adalah dalil atas peniadaan di dunia. Kalian tidak bisa melihat Allah di dunia. Li'anna Musa sa'ala rabbahu ayyarahu fid dunya. Ingat kejadiannya kan di dunia. Karena sesungguhnya Musa memohon, meminta kepada Rabbnya bahwa agar dia bisa melihat Allah di dunia. Wallahu la yura fid dunya. Allah nggak bisa dilihat di dunia. La yastati'u ahad ayyarahu fid dunya. Tidak ada siapapun dari manusia yang bisa melihat Allah di dunia. Makanya Allah katakan, qala lan tarani, engkau tidak bisa melihat aku. Wa nafyu idza jaa bilan fa innahu laysa nafyan mu'abbadan wa innama huwa nafyu muakkad. Kata beliau Syekh Fauzan, dalam ayat itu dengan kalimat lan tarani, maka an-nafyu lan apabila dia datang dengan bilan,
Jadi an-nafyu-nya dengan pakai kalimat lan, maka itu bukan disebutkan peniadaan yang mu'abbadan, selama-lamanya. Selama-lamanya nggak bisa. Itu kalau dalam kaidah nahwu, kaidah bahasa. Bahwa itu adalah peniadaan muakkad, hanya di waktu itu. Dari sisi bahasa seperti itu. Mana dengan dalil apa? Ketika Allah mengatakan tentang Yahudi, Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin wala yatamannawnahu abada. Ya, Al-Baqarah ayat 94 sampai 95. Katakan, jika kalian wahai Yahudi, ini Allah katakan itu, kalian katanya pemilik negeri akhirat di sisi Allah, khalisah, khusus hanya untuk Yahudi katanya, karena Yahudi yang klaimnya begitu. Ya, jadi nanti kehidupan akhirat untuk kami saja. Ya, min dunin nas, gak ada selain manusia selain kami. Maka kemudian kalau memang betul klaimmu begitu, bahwa kenikmatan kehidupan akhirat hanya untuk Yahudi, gak ada yang lain, maka Allah katakan dan merintahkan Nabi Muhammad, fatamannawul maut, kalau gitu sekarang kamu cepat minta mati saja. Buktikan, in kuntum shadiqin, jika kalian memang jujur. Jadi buktikan begitu. Wala yatamannahu abada, maka tidak sekali-kali mereka ya bisa meminta mati selama-lamanya. Mati urusannya Allah. Nafa anil yahud ayatamannaul maut fid dunya. Inilah meniadakan dari Yahudi bahwa mereka berangan-angan minta mati di dunia. Akan tetapi di akhirat tidak meminta. Padahal sementara hina yaqulun, mereka nanti di akhirat mengatakan, ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, wahai raja, wahai malik, hendaklah memutuskan atas kami Rabbmu. Artinya apa? Mereka meminta mati agar intinya nanti di akhirat sudah disiksa, agar mereka diistirahatkan sementara dari azab api neraka. Mungkin mudah kalau dia nanti? Gak mungkin. Ya kan? Iya. Fahum bil akhirah yatamannau al maut. Lucu kan? Ma'a annahu qala ankum fid dunya. Maka mereka di akhirat minta mati biar tidak disiksa lagi kan? Pada sementara kalau di akhirat gimana? Ya, bentuknya apa? Ya tidak ada hidup, nggak ada mati. Ya, la yamutu fiha wa la yahya. Tidak ada mati, tidak ada hidup. Artinya apa? Artinya dia merasa disiksa, diazab, nasallallahu salama wal afiyah. Dia minta di akhirat seperti itu, sementara di dunia, nah tadi seperti itu. Di akhirat aja jelas tidak mungkin, di dunia aja juga tidak mungkin. Dia mengklaim begitu, minta di dunia cepat mati. Bukti. Ya. Nah, jadi seperti itu. Na'am walai yatamannauhu abada. Fatalla ala anna nafi lan laysa litta'bid. Jadi nafi di situ walan tadi bukanlah apa? Untuk selama-lamanya. Wallati fil aya lantarani, ayat yang dalam surat apa tadi? Al-A'raf. Ya, lantarani. Kan Allah katakan itu, engkau gak akan bisa melihat aku. Ya, ini apa maksudnya? La tarani wa innama qala lan tarani. Tapi Allah tidak katakan tidak kamu melihat aku. Tapi apa? Engkau tidak akan melihat aku. Wa hadza fid dunya. Sehingga lan itu naf, dengan lan itu bukan mu'abbad tapi mu'akkad. Di dunia memang enggak bisa, cuma di akhirat ada memang penjelasan adillah, dalil sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Quran dan dalam sunnah as-sahihah. Kenapa? Fala ahad yarallahu walan ahad yarallaha fid dunya lidhabi ajsamin nas wa madarikuhum an ru'yatillah. Maka enggak ada siapapun yang di dunia ini bisa melihat Allah karena lemahnya badan-badan manusia dan karena apa? Juga terbatasnya kemampuan mereka untuk bisa mengetahui
meliputi Allah tabaraka untuk dari melihatnya. Amma fil akhirah fa inna Allah yu'til mu'minin quwwatan yastati'una biha ayyarallaha subhanahu wa ta'ala wa umurul akhirah takhtalif an umurid dunya. Adapun nanti di akhirat, maka sesungguhnya Allah akan berikan mukmin kekuatan bahwa mereka mampu dengannya bisa melihat Allah. Nah, dan kalau itu turunnya urusan akhirat berbeda dari urusan-urusan dunia. Lakin huna nuqtah wa ya anna ba'd asy-syarah samahahumullah yaqul. Akan tetapi di sini adanya ya sedikit pendapat dari sebagian penjelas. Semoga Allah lapangkan mereka. Ya, ada yang menjelaskan ru'yatullah fid dunya mustahilah wa hadza ghalat, kata mereka. Melihat Allah di dunia ini bukan mustahil. Kalau mengatakan melihat Allah di dunia itu mustahil, kata mereka, itu kesalahan besar. Ru'yatullah fid dunya laysat mustahilah. Melihat Allah di dunia itu bukan mustahil, bal hiya mumkinah fid dunya walakin an-nas la yastati'unaha. Ini ada sedikit, kata beliau Syekh Fauzan begitu. Ya, bahkan mungkin di dunia, tetapi manusia enggak mampu karena ketidakmampuan manusia. Seakan-akan kan membenarkan yang pendapat di atas tadi kan. Kalau di dunia karena lemahnya badan manusia dan lemahnya kemampuan manusia untuk meliputi Allah. Di akhirat Allah berikan kemampuan karena bentuk tambahan, dan itu adalah bonus dari Allah. Nah, makanya beliau pun sebutkan ada sebagian menyatakan tadi kalau mustahil enggak. Mungkin, cuma manusia enggak mampu. Kenapa enggak mampu? Karena lemahnya badan manusia, demikian pula karena apa? Keterbatasan pengetahuan ilmu mereka. Walihada sa'ala Musa rabbul ru'yah. Dengan ini ketika Musa meminta kepada Rabbnya melihat, walau kanat ru'yatahu fid dunya ghairu mumkinah, dan seandainya melihatnya Musa di dunia itu tidak mungkin, maka yaliku bi Musa, tentunya tidak sesuai dengan Musa, ayat ala syai'in mustahilah. Masa mungkin manusia meminta yang itu mustahil? Gitulah. Nih mungkin, kartu mungkin tidak mungkin. Falaysa ru'yatullah fid dunya mustahilah. Artinya tidaklah melihat Allah di dunia bukan mustahil, walakin ghairu mumkinah. Tetapi apa? Tidak mungkin. Itu aja. Nek mustahil tidak mungkin. Kenapa? Lidha'fi madarikin nas fi hadhil hayah. Karena lemahnya daripada apa? Tempat manusia, pengetahuan manusia di dunia ini. Wa illa fa hiya fi haddi dzatiha. Maka jika atau tidaklah atau kecuali, maka di situ dalam batasan zat Allah, ya laisat mustahilah. Kalau zatnya Allah ya bukan mustahil. Lianna Musa sa'ala rabbahu ru'ya. Ya, wa Musa la yas'alul mustahil wa la yas'alul muharram. Tentunya Musa bukan meminta sesuatu yang mustahil, bukan pula meminta sesuatu yang diharamkan. Cuma melampaui, dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena apa? Karena besarnya Allah Jalla wa'ala, karena akumulasinya Allah Jalla wa'ala. Bahkan kalau kita masih ingat pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, andai kata kalian bisa melihat Allah pun, maka terbakar semua langit dan bumi. Karena dahsyatnya zat Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan coba-coba ingin melihat Allah, itulah yang mungkin. Sampai orang mengatakan aku bisa melihat Allah ketika terjaga, jelas dajjalnya. Kalau ada orang karena mungkin istighraq, karena sudah wahdatul wujud, mengatakan aku bisa melihat Allah ketika terjaga, jelas dajjalnya. Dajjal berarti artinya betul-betul sangat pendusta. Lah Musa ini kurang apa, Rasulullah ini kurang apa, kan begitu. Jadi bukan mustahil, tapi apa? Tidak mungkin. Itu maksud al-mu'allif begitu. Nah, ada pun ingat pada pembahasan yang awal yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya kan? Wa yazurunahu wa yukallimuhum wa yukallimuna. Mereka
mengunjungi Allah. Ya, Allah pun bicara dengan mereka. Ya kan? Kemudian apa? Mereka pun bicara dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini disebutkan di sini yazurunahu. Kama jaa fil hadits Nabi Hurairah fi annahum yazurunah jalla wa ala. Jadi seseorang di surga itu mereka bisa mengunjungi Allah. Disebutkan Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Au miqdar Yaumul Jum'ah, atau seukuran hari Jumat. Min ayyamid dunya. Artinya bisa disebut dengan setiap hari Jumat atau ukuran hari Jumat dari hari-hari dunia. Fayatajalla lahum subhanahu wa ta'ala fi hadzal yaum. Dan ketika itu Allah pun menjelma, memperlihatkan di hari ini, Jumat itu. Walihada yusamma hadzal yaum bi yaumil masjid. Karena ada di sini dinamakan hari ini adalah dengan hari masjid, hari bonus, hari tambahan. Kama fi hadits Abi Hurairah, sebagaimana hadis Abu Hurairah. Walaupun di situ memang ada takhrid mentaifkannya. Kemudian wa yukallimuhum wa yukallimuna. Nah, Allah bicara kepada mereka dan mereka bicara sama Allah. Ya. Yusallimu alaihim wa yarudduna alaihi salam wa yukallimuhum wa yukallimuna. Allah memberikan salam kepada mereka ahlul jannah. Dan mereka membalasi salam Allah. Dan Allah pun mengajak bicara mereka ahlul jannah. Mereka ahlul jannah pun bicara dengan Allah. Ingat. Antum ingat hadis ketika Rasul mengatakan ada 3 orang yang di hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat sama Allah, tidak dibersihkan oleh Allah, baginya adalah azab yang pedih. Masih ingat? Termasuk apa? Musbilul izar, orang yang apa? Menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong dan yang lainnya. Ingat? Ya tak? Nah, itu penguat. Ya kan? Nah, maka walihada jaa fil hadits, dan dengan ini telah datang hadis, ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbahu yawmal qiyamah laisa bainahu wa bainahu turjuman. Hadis ini akhrajul Bukhari wa Muslim min haditsin Adi ibn Hatim. Nah, ini jadi Allah bicara dengan mereka, mereka bicara dengan Allah. Karena ada penguat sebenarnya hadis tadi di awal yang saya sampaikan di awal, ada orang-orang nanti di hari kiamat nggak dilihat sama Allah, nggak diajak bicara, nggak dibersihkan, baiknya adab. Ya kalau nggak diperhatikan Allah terus kayak apa? Nggak diajak bicara sama Allah, kan ini berarti tanda orang-orang yang jauh dilaknati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Nabi mengatakan di sini, tidaklah dari kalian min ahad, setiap orang, melainkan akan dia bicara dengan Rabb-nya nanti di hari kiamat. Bahkan tidak ada antara dia dengan Allah penterjemah, tidak perlu. Jadi kita akan ngomong-ngomong sendiri sama Allah. Kalau memang orang-orang yang dianggap ahlul jannah. Kalau tidak ahlul jannah ya mana? Ya tidak sama sekali. Ya. Demikian firman Allah, wujuhi yawma idzin nadhirah. Dan wajah-wajah mereka di hari ini nadhirah. Ya. Al-ula bin nadhirah wa al-hasan wal baha bid-dad. Yang pertama dengan nadhirah bid-dad, yakni hasan, bagus, al-baha, indah, bid-dad dengan huruf dad. Ila rabbiyana nadhirah,
kepada Rabbnya nazirah. Bizza tangzuru ila rabbiha ayanan ikraman laha. Sudah jelas? Dengan huruf za bahwa melihat kepada Rabbnya dengan mata dia. Ya, sebagai apa? Ikraman laha. Kemuliaan Allah kepada dia. Adapun al-mu'attilatu yaqulun ila rabbiha, orang yang ahli ta'til kepada Rabbnya, ila mufrad, kata mereka. Kalau murad, ya, jama'u al-ala, kata mereka. Ya, wa makna ila ni'mah, kata dia. Haula wala quwwata illa billah. Ya, tentu tidak seperti itu ya. Dia kalimatkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan mana kepada nikmat-nikmat Rabb yang kau dustakan. Ila harf jar laysat mufradan. Namanya huruf jar bukan mufrad. Huruf jar majrur. Ila harf jar ma'ruf. Ya, lakin alladhi hamalakum ala hadha wa wal iyadzu billah at-ta'assub lil madhhab. Dia apa? Fanatik kepada mazhab. Wa hadha tahrib li kalamillah. Jadi kalau sampai ahli ta'til mengartikan seperti itu. Ya, baik, kurang sedikit itu, sudah habis waktu. Alhamdulillah enggak ada pertanyaan. Insyaallah kita lanjutkan sedikit dan kita akan langsung masuk bab insyaallah berikutnya insyaallah. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.